Jadi kalau orang tua dulu kalau ada air, kalau hamil anaknya, kan ini jawabannya. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah ala Taha Salatullah ala Yasin. Sekali lagi, salatullah ala Taha salatullah ala Yasin. Terima kasih Bapak Ibu. Ucapan pertama selamat atas pelantikan yang baru saja dikukuhkan oleh Dewan Masjid Indonesia. Dan alhamdulillah siang hari ini sama-sama kita bertemu, sama-sama kita berkumpul dalam satu kegiatan acara hikmah halal bihalal, yang mana topiknya adalah ibadah, kerja, dan gembira. Mengurus masjid tidak semudah apa yang kita pikirkan. Memang kalau kita kasih topik kerja, karena orang bekerja di masjid itu lillahi ta'ala, degaga doina. Pak Ketua tidak digaji, tapi dia menggaji orang. Itulah enaknya jadi pengurus masjid. Tadi saya memang baris bawahi beberapa kalimat Pak Ketua. Masih banyak masjid pengurusnya tidak mengurus masjidnya. Makanya masjid paling bagus adalah masjid yang zero, nol. Karena dia keluarkan bayar imam, bayar ini, muazzin. Enak juga kalau muazzinnya yang bagus-bagus, merdu suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau masjid desa, apalagi Haji Siki yang azan, selesai kita. Hayalah salah. Tidak ada yang hadir, Pak. Di masjid, pengurus masjid 3 harus perhatikan. 1, muazzin gaji tinggi. 2, imam harus gaji tinggi, apalagi hafiz Quran. 3, marbot, tukang bersih masjid. Kadang ini orang lupa yang ketiga. Padahal masjid biar megah begini, masjid biar hebat begini, kalau kamar mandinya kotor, maka pengurusnya, lihat gerakan tanganku, ini, makanya Al-Markas Al-Islami, kalau kita pernah rapat, saya usulkan, bagaimana kalau cleaning service masjid kita pihak ketigakan? Kala itu orang semua bertanya, maksudnya Pak Ustadz? Pihak ketigakan, harus ada cleaning service. Karena kalau marbot mau ngepel ini masjid, tidak sanggup Pak kalau cuma 2 orang. Mungkin 2 hari dikerja mati nih. Kalau ada cleaning service-nya, mereka tidak berhenti bekerja itu karena kami juga mengontrol dia, khususnya kamar mandi. Jangan biarkan orang buang air kecil dengan wajah tidak gembira. Kita buang air kecil,
Masa kita kalah sama hotel? Hotel itu bukan rumahnya Allah. Masjid ini rumahnya Allah. Makanya coba ke Makassar, masuki di hotel Swiss Bell Inn yang di Panakukang. Itu kamar mandinya Pak, marmer, harum, bersih. Coba ke Klaro, harum, bersih. Coba ke Hotel Mercure, harum, bersih. Coba di masjid pedesaan. Sebenarnya ini tugasnya Dewan Masjid, Pak. Dewan Masjid juga harus memberikan ultimatum. Jangan cuma datang melantik, kukuhkan sambutan. Tolong siapapun pengurus masjid, tatkala kami survei masjidmu, tempat buang air kecilmu kotor, maka kami nilai Anda merah. Kan bagus. Kedua, nilai imam. Kan imam juga kalau Pak Ustadz tadi kan lumayan. Mana Pak Ustadz tadi itu yang mengaji? Berapa juz kita? Juz 20. Minta maaf. Berapa gaji tak? Tidak apa-apa, biar pengurus dengar. Berapa gaji tak? 1 bulan? Kurang. Iya kan? Kurang, Pak. Bayangkan Allahu Akbar. 20 juz ini. Nah kita, kebetulan Pak Imam tidak ada. Kita naibnya. Dari dulu naib, satu jadi hafal. Watini. Begitu tidak ada Pak Imam, Imam Watini sih. Asal dia imam, walallin. Orang teriak, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wassaitun. 3 bulan mina baca itu terus. Apa dia bilang anak muda ya? Wattini sih. Sekalinya Pak Imam tidak ada lagi, dia lagi imam, tapi dia dengar dirinya bahwa dia disebut wattini. Narobai. Begitu dia takbir, Allahu Akbar. Dia dengar orang dari belakang, wattini sih. Dalam hatinya, kurobai sebentar. Apa nak baca? Wal asri. Wal asri innal insana lafi khatar. Amanu wa amilus salihat falahum ajrum ghairu mamnun. Jamaah bilang, wattini sih. Wattini terus. Bayangkan kawal asri ke wattini. Masya Allah. Tapi Pak Ketua yang baru, mungkin baru mau disusun. Mudah-mudahan ini tahun Pak Imam dihargai nih bacaan Quran tak. Kami tidak butuh gaji, kami cuma butuh penghargaan, Pak. Imam, muazzin. Kalau perlu Pak Imam, Bapak Ketua, adakan seleksi. Calon muazzin ada 2. Gajinya 2.500.000 satu orang, berarti 2 orang 5 juta. Itu baru 2.500.000. Pilih maki anak-anak bulu kumbah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh boleh. Ada yang coba ngambil ala Mekah. Mekah orang adzan kan santai-santai ji. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Santai gitu. Tapi gajinya 500 juta Pak. 1 bulan. Madinah sama. Madinah juga santai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seleksi kita.
Apalagi Pak Ketua adakan sayembara seleksi imam dan imam, jangan ada minta imam, seleksi muadzin. Alhamdulillah. Tugasnya pengurus membangkitkan jamaah. Bagaimana jamaah bisa bangkit? Satu, dua, satu kan imam, dua muadzin, kembalikan Pak. Pengurus masjid ibadah, kerja dan gembira. Biasanya saya terus terang Pak, bisakah jadi ustadz gara-gara pengurus masjid? Tersinggung nggak? Kala itu kita rapat, saya masih muda, masih kuliah. Kita rapat itu hari mau peringatan Maulid. Saya usulkan selaku ketua remaja masjid ke Pak Ketua pengurus masjid, Pak Ketua izin, bisakah mengusulkan gini. Tapi karena pikirannya Pak Ketua tidak sesuai pikiranku, dia tunjuk ya. Apa juga kau tahu? Hah? Kau diam saja. Wih, mau kak marah orang tua? Mau kak pukul ki? Temanku ji, ai, saya cuma diam. Tapi dalam hatiku berkata, iya, saya coba kau nanti, saya balas kau nanti. Saya ketua remaja masjid, sekaligus pencari ustadz. Hari Jumat berikutnya yang khutbah kala itu saya ingat persis almarhum Kiai Haji Fatahuddin Abdullah. Malam ke rumahnya Kak, bawa amplop. Pak Ustadz minta maaf, besok jangan maki ke masjid. Kenapa? Ada ustadz dari Jakarta. Ini amplop tak dari pengurus. Jadi iya, cari ke masjid lain ustaz. Alhamdulillah. Selesai. Besok hari Jumat. Tapi saya sudah siap diri. Masjid sudah salawat. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Pak Ketua mulai bingung. Tidak ada khotib. Karena saya suruh tidak datang. Tidak ada khatibnya. Sampai Pak Ketua cari Kak. Mana Arif? Dulu kan namaku Arif. Waktu belum terkenal ke Koroba jadi Harley. Haji Arifuddin Lewah. Saya dipanggil. Kenapa Pak Ketua? Mana ustazmu? Ya, udah tahu. Datang tadi malam di rumahnya Pak. Memang datang tapi tidak kusuruh datang. Alhamdulillah. Jadi orang baku tunjuk-tunjuk siapa yang bisa khutbah. Gelisahlah para pengurus, maka saya tampil. Tapi bisakah khutbah kalau tidak ada ustaz? Silakan. Dewa penyelamat. Pertama kali ke khutbah Pak, itu tahun 89. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk. Semua jamaah ngelirik. Arif itu? Iya. Dan memang kan kita anak IAIN. Saya khutbah tanpa teks. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua selesai. Selesai khutbah aku turun. Semua orang tua peluka. Bisa mengkona. Termasuk Pak Ketua. Pak Ketua bisa mengkona khutbah. Apa dia bilang? Minta maaf ke Pak Ketua. Kau balas jakini. Karena kita kemarin waktu rapat katai Kak. Apa tunji kau anak muda aja kau. Sekarang ku balaski, tidak semuanya ilmu tak ada sama saya, kadang ada sama saya, tidak ada sama kita. SK sudah di tangan, kalau orang lain punya SK lain, kita yang sudah disahkan oleh Dewan Masjid Indonesia. Sah nih. Kan begitu Ji. Hidup dan kehidupan ini kan singkat. Yang penting kita beribadah. Masjid ini tempat ibadah, bukan tempat menimbun harta, bukan tempat membagi harta, bukan tempat mencari jabatan, bukan tempat untuk menempatkan jabatan. Tapi kalau mau kau dapat jabatan, rajin-rajin ke masjid. Karena di sini banyak orang doakan. Ada yang tanya Kak kemarin di Makassar, Pak Ustadz, saya itu kalau sholat Kak, itu pikiranku kemana-mana Ji. Saya cuma jawab, Alhamdulillah.
Masa alhamdulillah Pak Ustadz? Iya. Orang yang lagi sholat tapi pikirannya kemana-mana, itu jauh daripada orang kemana-mana tapi tidak pernah sholat. Iya toh? Kan tidak ada orang bisa khusyuk, Pak. Jangan berpatokan dengan songko ini, dengan baju koko, dengan sorban yang kita miliki, apalagi titik 2 di sini. Belum tentu kita bisa khusyuk. Allah, apalagi kalau masih ada di baliho. Begitu kita sholat, wih Pak Ketua tawa. Hilang. Makanya Allah mengingatkan, hafidhu ala salawat. Jaga dan peliharalah sholat. Jadi Allah cuma memerintahkan hafidhu ala salawat. Allah cuma perintahkan aqimis sholat, dirikan sholat. Allah perintahkan kita puasa, kutiba alaikumus siyam. Allah perintahkan kita haji, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah perintahkan kita salawat, tapi kalau dilihat semua perintah ini kayaknya lebih hebat salawat. Kenapa? Karena coba lihat, aqimis shalah lidzikrillah, untuk mengingatku. Tapi tidak pernah ada riwayat yang menyatakan bahwa Allah ikut sholat di Islamic Center Datuk Tiro. Allah perintahkan kita puasa, kutiba alaikumus siyam, tapi tidak ada riwayat nas yang menyatakan bahwa Allah ikut berbuka dengan kita. Allah perintahkan kita haji, tapi tidak ada juga nas yang menceritakan bahwa Allah ikut melontar jamrah. Tapi kalau lihat salawat, Allah seakan-akan menunjukkan wujudnya. Lihat kok bahasa kasarnanya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, ingat, sesungguhnya Allah wa malaika, dan seluruh malaikatnya itu bersalawat kepada para nabinya. Makanya kita diperintahkan salawat. Mungkin kepemimpinan Pak Ketua, supaya kita hilangkan bala musibah, ayo sekali sebulan ajak ini majelis taklim, atau biarkan majelis taklim yang buat kegiatan untuk bersalawat di malam Jumat. Tala'al badru alaina min syaniyatil wa'adha wajaba syukuru alaina mada'al lillahi dha. Nikmat tiap malam Jumat, sekali sebulan lah. Jadi jadikan program ibu-ibu. Jadi kalau ada acara begini, ibu-ibu dulu salawatan. Dulu tuh majelis taklim enaknya kalau dia salawat. Tampil Bu Aminah, ikut Tommy Pak Samsudin di belakangnya. Salawatan, setidak-tidaknya jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Karena kita mau beribadah, kalau ibadah ini kan pekerjaan yang diridhoi oleh, makanya ada paling tinggi, karena inilah yang kita urusi Baitullah, rumahnya Allah yang tidak ada gajinya. Tidak mungkin Pak Ketua sekretaris gajinya 7 juta, tidak ada. Kita kerja karena Allah. Hanya kita bangga kalau dikatakan, pengurus masjidnya tidak Tiro. Hanya itu ji. Pengakuan kita datangnya dari Allah, makanya kita beribadah. Tetapi ibadah itu kan banyak. Mau ibadah ringan, mau ibadah sedang, mau ibadah berat. Ibadah paling ringan itu tadi salawat. Ibadah paling sedang puasa, zakat.
Salat. Dan ibadah paling berat haji. Kenapa? Karena bayar, tempatnya hanya satu. Coba bayangkan besok kalau Pak Ketua suruh ke pengurus, ayo bapak-bapak para pengurus, besok kita keliling Bulukumba memakai pakaian ihram, lalu teriak-teriak labbaik Allahumma labbaik, maka orang Bulukumba katakan Pak Ketua iyalah, pakaiannya orang haji cuma di Mekah. Inilah anehnya haji. Makanya ibadah paling ringan salawat. Salawat ibu. Manfaatnya salawat dalam diri apa? Coba lihat. Dulu kalau orang sakit, tidak pernah ada yang berobat. Salawat. Dulu kalau orang mau melahirkan, tidak ada dioperasi. Karena salawat. Sudah hampir lohor ya? Belum. 10 menit lagi ke depan kita lohor. Coba bayangkan. Jadi kalau orang tua dulu kalau ada air hamil anaknya, kan ini jawabannya. Dia baca salawat. Bismillahi Allahu Akbar. Ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. 10 kali dia baca. Baru dia tiup airnya. Begitu dia tiup airnya, maka dicelupkan tangannya ke bawah, pak, baru ditarik ke atas. Pertanyaannya, apa nak baca orang tua dulu? Tapi bahasa Makassar nah, oh karaeng, kam malacu nalang tama, kam malacu nalas sulu. Ngerti aja kita? Dikasih minum. Ternyata orang hamil melahirkan. Itulah hebatnya orang tua dulu. Kenapa? Karena persepsi dan opsi pikirannya hanya satu, salawat. Apalagi kalau kita rajin bersalawat. Kata Rasulullah, man shalla alayya, siapa yang bersalawat kepadaku, hina yushbihu asyra, 10 kali waktu pagi, wa yumshi kali waktu sore, adrakathu syafaati yaumal qiyamah, maka pasti kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah di hari kiamat. Cuman 10 kali pagi, 10 kali sore, itu karena masuknya kategori ibadah ringan. Ibadah ringan. Ibadah berat itu kan memang mengurusi segala-galanya. Haji berat, dan pengurus masjid juga berat, karena pasti sorotan tak banyak. Tapi biarkanlah sorotan itu berlalu. Yang penting Bapak ngambil poin kedua, kerja, kerja, dan kerja. Maka insya Allah kepengurusan ini akan solid di masa yang akan datang. Yang ketiga, apa gunanya kita tulis kalimat gembira? Kita kan mau happy toh. Idul Adha, alhamdulillah. Apalagi Idul Adha ini hampir lagi tiba, Pak. Kedengaran suara takbir di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak orang menangis itu. Kemarin waktu Ramadan selesai, banyak anak orang menangis. Kedengaran suara takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada anak muda menangis, Pak. Ditanya, kenapa kau menangis? 2 kali. Kedua jika lamu, kenapa kau menangis? Abang bilang, memang 2 kali, tapi 27 yang batal. Berarti kan tidak ada puasaannya. Makanya hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah, karena waktu lohor akan masuk, kita mungkin benahi dulu, kita salat lohor bersama-sama.
Dan alhamdulillah sekarang Pak Ketua sudah jadi ketua mengurus. Saya cuma titip pesan Pak, urusi masjidnya Allah dengan baik. Pakai prinsip, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berjalan. Biarkan orang lain berteriak-teriak, tapi bapaklah yang sah secara hukum melalui Dewan Masjid Indonesia dalam pengukuhan yang telah tertandatangani tadi. InsyaAllah mungkin Pak Ketua Umum DMI Provinsi Sulawesi Selatan adalah Bapak mantan Gubernur kita, Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Muhammad Amin Syam. Beliau adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia untuk Provinsi Sulawesi Selatan yang insya Allah telah memberikan legitimasi untuk mengurusin rumahnya Allah ini. Bapak-bapak pengurus yang lain bersatu ki, kokoh ki, satu prinsip lagi, satu dicubit, semua merasakan cubitan. Di saat Pak Ketua tersenyum, maka pengurus lain ikut tersenyum. Jangan Pak Ketua tersenyum, engkau menangis. Atau sebaliknya, Pak Ketua menangis, engkau yang tertawa terbahak-bahak. Jangan. InsyaAllah pakai prinsip diantara kita semua, jaga kekokohan tak, jaga daerah tak. Masjid adalah suatu hal yang senantiasa kita mau banggakan dan agungkan, karena ini adalah rumahnya Allah. Maka jaga kebersihannya. Mungkin Pak Ketua sebentar akan buka lagi apa-apa asetnya ini masjid. Memutuskan segala sesuatu, rapat di dalam keadaan duduk. Masjid ini harus dibikin harum, masjid ini harus dibikin cantik lagi, masjid ini harus dikembangkan lagi. Alhamdulillah. Kalau perlu sekali sebulan hadirkan para khatib dari Kota Makassar untuk khutbah Jumat. Saya rasa bisa itu. Setiap hari Jumat sekali sebulan kah, sekali 2 bulan kah. Jadi Masjid Raya itu, Masjid Islamic Center, ada khatibnya dari Kota Makassar. Ya alhamdulillah. Dan di Makassar banyak orang Bulukumba dengan bergelar profesor yang akan memberikan khutbah-khutbah kita di masjid yang kita cintai ini. Serta yang terakhir, sekali lagi Pak Ketua, benahi sound system tak? Supaya kita para khatib, para penceramah enak berceramah karena kentara vokal. Kalau begini kan tidak kentara lagi. InsyaAllah nanti PR buat kita semua, dan InsyaAllah kita akan sholat lohor secara bersama-sama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.